Saudari dan saudaraku sahabat Resi, salam jumpa dengan saya Romo Haryanto SY dalam Resi Renungan Singkat edisi 27 September 2016. Kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan ayat 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa orang utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku sahabat Resi, sabda Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan berkisah tentang perjalanan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya yang akan pergi ke Yerusalem. Mereka berniat untuk melintasi wilayah Samaria sebab memang akan lebih dekat. Namun, mengapa rombongan Tuhan Yesus tidak diperkenankan untuk melewati wilayah itu? Sehingga timbul beberapa respon dari beberapa murid. Nah, kita dapat mencermati bahwa suku Samaria sering disebut sebagai setengah Yahudi, yaitu campuran antara orang Yahudi dengan bangsa Assyria. Dan bagi mereka, Yerusalem bukan lagi menjadi pusat ibadah mereka, melainkan mereka lebih memilih atau menyukai Gunung Garizim sebagai tempat pemujaan dan pemberian persembahan kurban. Maka dari itu, bagi orang-orang Yahudi, suku ini dipandang tidak murni lagi dan dianggap murtad, sehingga mereka membenci para orang-orang dari suku Samaria itu. Sikap dan perbedaan itulah yang rasanya memicu dan membuat kedua suku menjadi bermusuhan. Hal itu tampak sekali ketika orang-orang Yahudi dari Galilea ingin melakukan perjalanan menuju Yerusalem atau wilayah Yehuda Selatan, termasuk dalam melakukan ziarah. Mereka biasanya berjalan menghindar dan memutar ke arah utara terlebih dahulu, sehingga jarak yang ditempuh tentu akan lebih jauh. Padahal sebenarnya bisa langsung melalui wilayah Samaria ini. Saudari dan saudaraku sahabat Resi, tentu kita semua setuju bahwa tidak ada gunanya membuat permusuhan dalam hidup kita, sebab buah permusuhan selalu merugikan baik orang lain maupun diri sendiri. Sikap permusuhan juga sering menciptakan kecemasan dan ketakutan untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Satu hal yang amat berbahaya bahwa sikap permusuhan akan menutup dialog, menutup interaksi dengan yang lain, sekaligus tidak dapat mengembangkan peluang untuk menjalin kerjasama. Misi keselamatan yang dibawa Yesus bukanlah seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan manusia yang sering ingin menciptakan permusuhan dan tanpa pengampunan. Rencana keselamatan yang dipikirkan oleh Tuhan bukanlah dengan jalan kekerasan, melainkan dengan jalan kasih. Bukankah kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita tetap rendah hati, bahkan untuk mengasihi musuh atau orang-orang yang membenci kita, sehingga tujuan kita untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus akan terlaksana dan tercapai. Hari ini kita diundang bersama dengan gereja untuk belajar dari seorang kudus yang kita peringati hari ini, yakni Santo Vincentius de Paul. Tindakan belas kasihnya yang begitu banyak dan begitu luar biasa.
Ia begitu perhatian kepada para narapidana yang bekerja di kapal-kapal pelayaran. Ia juga mendirikan rumah-rumah sakit serta wisma-wisma bagi anak-anak yatim piatu serta orang-orang lanjut usia. Ia juga mengumpulkan sejumlah besar uang untuk disumbangkan ke daerah-daerah miskin dan mendukung serta mengirimkan para misionaris ke berbagai negara. Meskipun Santo Vincentius de Paul demikian murah hati, namun dengan rendah hati ia juga mengakui bahwa sifat atau sikap dasarnya tidaklah demikian. Dia mengatakan, "Jika bukan karena kasih karunia Tuhan, aku ini adalah seorang yang keras, yang kasar, serta mudah marah." Para saudari dan saudaraku sahabat resi, mari kita penuhi undangan Tuhan untuk senantiasa menghargai perbedaan seperti yang dibuat oleh Yesus, yang justru ia mendekati orang Samaria. Mari kita menghargai perbedaan yang seringkali kita jumpai di dalam hidup kita. Mari kita juga mohon kasih karunia Tuhan, khususnya rahmat kerendahan hati seperti Santo Vincentius de Paul, agar dimampukan oleh Tuhan untuk mengembangkan sikap dan tindakan belas kasih dalam hidup harian kita. Tuhan senantiasa memberkati niat-niat baik kita. Amin.